Hai teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis daripada kinerja keuangan. Sebelumnya nama saya Ricardo Effendi Parapat dengan NIM 17040379. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk menilai suatu kinerja keuangan perusahaan perlu dilibatkan beberapa analisis. Adapun alat analisis kinerja keuangan, yaitu yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih. Yang kedua, analisis tren, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis sumber dan penggunaan kas. Dan yang keempat yaitu analisis rasio keuangan, yaitu teknik analisis laporan keuangan untuk mengetahui hubungan satu pos laporan keuangan dengan pos laporan keuangan yang lain secara individu maupun bersama. Kemudian, evaluasi kinerja keuangan pada umumnya menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan akan menunjukkan kondisi sehat atau tidaknya, atau baik atau tidaknya suatu perusahaan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan, yang mencakup baik kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dalam rasio likuiditas terdapat rasio lancar dengan rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100%. Kemudian untuk rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar dikali 100%. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila dibubarkan. Terdapat rasio hutang dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%, kemudian rasio hutang terhadap modal dengan rumus total hutang dibagi dengan total modal dikali 100%. Kemudian yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Terdapat yaitu yang pertama margin laba kotor dengan laba kotor per penjualan dikali 100%, kemudian untuk margin laba bersih dengan rumus laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi dengan penjualan kali 100%, kemudian return on investment atau ROI dengan rumus laba bersih setelah pajak dan bunga per total aktiva dikali 100%, kemudian ROE return on equity yaitu laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi total modal kali 100%. Standar penilaian kinerja keuangan dengan teknik rasio keuangan berdasarkan Permendag Koperasi dan UKM RI nomor 6 per MKUKM per 5 per 2006, di mana untuk komponen current ratio dengan kriteria sangat baik dan untuk quick ratio juga memiliki kriteria dan memiliki standar nilai dan kriteria yang sama. Kemudian berikutnya kita dapat melihat di sini rasio
daripada solvabilitas dengan komponen rasio total hutang dengan total aktiva. Kemudian ada rasio total hutang dengan modal sendiri. Kemudian di sampingnya ada tabel pada rasio profitabilitas dengan komponen yang pertama return on asset, kemudian yang kedua return on equity. Rasio keuangan yang digunakan adalah yang pertama rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Yang kedua, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio hutang dan rasio hutang atas modal. Yang ketiga, rasio profitabilitas yang digunakan adalah margin laba kotor, margin laba bersih, hasil pengembalian investasi, dan hasil pengembalian modal. Rasio likuiditas, current ratio, dan quick ratio. Berikut merupakan tabel perhitungan daripada current ratio, di mana pada tabel berikut kita dapat mengetahui current ratio daripada setiap tahun dengan aktiva lancarnya dan hutang lancarnya. Kemudian untuk perhitungan quick ratio, kita juga dapat melihat di mana aktiva lancar, persediaan, dan hutang lancar dari tahun ke tahun, serta persen daripada quick ratio dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, rasio solvabilitas yang terdiri dari debt ratio dan debt to equity ratio. Nah, berikut merupakan tabel perhitungan debt ratio, di mana kita juga dapat mengetahui total hutang dan total aktiva dari setiap tahun, kemudian bagaimana persen debt ratio daripada setiap tahunnya. Kemudian berikut juga merupakan tabel perhitungan debt to equity ratio, di mana juga keterangannya yaitu total hutang dan total modal dengan debt to equity ratio setiap tahun. Kemudian yang ketiga, rasio profitabilitas, di mana ada gross profit margin, net profit margin, return on investment, dan return on equity. Berikut merupakan tabel perhitungan gross profit margin, di mana dalam tabel perhitungan gross profit margin terdapat laba kotor dan penjualan dari tahun ke tahun, sehingga didapatkan gross profit margin dari tahun ke tahun dalam satuan persen. Kemudian merupakan tabel perhitungan net profit margin dengan keterangan yang pertama yaitu laba bersih setelah pajak dan bunga, kemudian penjualan, sehingga didapat net profit marginnya dari tahun ke tahun. Kemudian berikut merupakan tabel perhitungan return on investment, di mana keterangannya terdapat laba bersih setelah pajak dan bunga, total aktiva, kemudian didapatlah hasil perhitungan return on investment dari tahun ke tahun. Kemudian tabel perhitungan return on equity, di mana keterangannya terdapat laba bersih setelah pajak dan bunga, kemudian ada total bunga, sehingga didapatkan return on equity dari tahun ke tahun. Berikut merupakan tabel rekapitulasi dari perhitungan rasio keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, di mana dalam tabel kita dapat melihat rekapitulasi dari perhitungan yang tadi. Berikut merupakan juga tabel penilaian rasio keuangan dari PT Garuda Indonesia, di mana setiap rasio memiliki penilaian yang kurang baik. Rasio likuiditas. Kinerja keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk ditinjau dari rasio likuiditas selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 dalam keadaan kurang baik. Kemudian untuk rasio solvabilitas juga selama periode tahun 2011 sampai 2015 dalam keadaan kurang baik. Adapun saran yang diberikan yang pertama yaitu untuk kinerja keuangan pada posisi likuiditas perusahaan harus ditingkatkan untuk periode ke depannya. Kemudian untuk tahun ke depan perusahaan harus meningkatkan rasio solvabelnya. Yang ketiga, tetap meningkatkan rasio aktivitasnya agar lebih efektif dalam pengelolaan aktivanya dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya masih rendah baik dari total harta dan modal sendiri.
Perusahaan harus lebih meningkatkan tingkat rasio profitabilitasnya. Kemudian yang terakhir, agar pemegang saham tetap untuk menanamkan sahamnya di perusahaan, maka perusahaan harus lebih aktif dalam meningkatkan laba yang harus menjadi hak pemegang saham. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.